Apa yang mau kamu lakukan kalau kamu punya mesin waktu? Mesin waktunya tapi nggak bisa mundur, tapi bisa maju. Ya, semuanya kita tuh sebenarnya punya mesin waktu itu. Namanya adalah imajinasi. Kita bisa memikirkan seperti apa sih masa depan yang kita akan hidupi. Dan berdasarkan penelitian kita tahu bahwa sebenarnya cuma ada dua hal yang bisa bikin kita ngebentuk masa depan kita: masa lalu dan masa depan itu sendiri. Kebanyakan orang sayangnya bikin hidupnya dari masa lalunya. Di masa lalu dia ngerasa bahwa mereka nggak mampu untuk melakukan ini, maka di masa depan dia merasa juga nggak mampu untuk melakukannya. Karena kesalahan atau karena ketakutan atau karena trauma di masa lalu, mereka bikin masa depannya jadi nggak bisa mencapai apa yang mereka impikan gitu. Mungkin orangnya pengen jadi pilot, tapi karena bentuk giginya atau tingginya kurang, dia ngerasa bahwa dia nggak bisa jadi pilot. Padahal kalau misalnya dia terus belajar, uangnya banyak, bisa aja dia punya pesawat sendiri dan menerbangkannya sendiri. Jadi nggak ada alasan untuk bilang bahwa masa depan yang kita inginkan ya nggak bisa tercapai. Kadang memang lebih sering kepercayaan kita atau limiting belief-nya kita, kepercayaan yang mengikat kita, itulah yang membuat kita jadinya nggak bisa mencapai potensi atau mimpinya kita yang kita inginkan. Dan hari ini saya pengen sharing apa yang udah saya pelajarin juga beberapa hari terakhir, bahwa hidup tuh kita loh yang tentuin kasarnya. Orang yang ngomong bahwa hidup itu tergantung sama nasib, ya adalah orang-orang yang malas untuk merubah nasibnya. Oke, memang kamu ditakdirkan di keluarga yang gak kaya, tapi bukan berarti keluarga miskin akan kamu teruskan. Kamu bisa menghasilkan masa depan di mana kamu berkecukupan, bahkan berkelimpahan, sehingga anak, cucu, bahkan cicitnya kamu tetap bisa menikmati berkat yang kamu udah kumpulkan dari masa muda kamu. Pertanyaannya adalah, mana yang mau kamu pilih? Seringkali orang lebih memilih untuk go with the flow atau ngikutin arus atau jalanin aja hidupnya karena mereka gak mau untuk berusaha. Karena mengubah nasib itu gak gampang, butuh banyak perjuangan. Makanya cuma orang rajin lah yang bisa mengubah nasib mereka. Kalau kamu aja malas untuk ngambil piring, ngambil sendok, ngambil nasi, ngambil lauk, dan nyendokin itu ke mulut, ya kamu gak akan bisa makan. Walaupun ada makanan chef bintang 5 udah nyediain semuanya itu, tapi kalau kamu malas untuk nyendokin makanan itu ke mulut kamu, iya, gimana ceritanya? Oke, kalau misalnya ada yang ngomong gitu, oh tapi kan bisa disuapin. Oke, kalau kamu malas untuk buka mulut dan ngunyah, oh iya bisa pakai jus, ya ntar lama-lama pakai ventilator sekalian di sini ya. Itu udah malas tingkat akut kayaknya kalau udah pakai ventilator. Bukan diskreditin orang-orang yang memang sakit dan ini ya, cuma ini analogi yang kasusnya ekstrim aja gitu. Dan kita ngelihat bahwa ya nasib memang pasti ada gitu. Tapi nasib yang kita lihat sebagai wah hidup saya begini, sebenarnya udah terjadi dari 30 tahun lalu. Sebenarnya udah terjadi dari 10 tahun lalu. Tergantung pilihan kamu. Dan
kalau kamu sekarang ada di saat ini dimana kamu ngerasa kamu stuck, di saat kamu ngerasa this is not the life I want to, ini bukan hidup yang saya pengen mau, kenapa gak diubah? Kenapa gak diubah sekarang? Kenapa harus nunggu besok? Kenapa harus nunggu minggu depan? Kenapa harus nunggu bulan depan dan tahun depan? Waktu terus berjalan dan waktu gak bisa balik. Ujung-ujungnya kita harus mikir dengan mesin waktu kita. Apakah hal yang saya lakukan sekarang akan menghasilkan masa depan yang saya inginkan? Atau apakah apa yang saya lakukan sekarang menghasilkan masa depan yang tidak saya inginkan? Karena balik lagi, pilihannya cuma dua. Antara kamu dapetin apa yang kamu mau, atau kamu dapetin apa yang begitu aja terjadi. Dan apa yang begitu aja terjadi nggak akan sesuai selera kamu, nggak akan lebih bagus daripada apa yang kamu mau, dan pastinya kamu akan ngerasa nggak punya kontrol dan nggak puas dengan hasilnya. Jadi pertanyaannya hari ini, apa yang akan kamu lakukan untuk menjadikan masa depan kamu nyata? Yang pastinya bukan duduk diam dan gak melakukan apapun. Semoga video ini ngebantu kalian membangun masa depan yang kalian inginkan. Dan ya, pelajaran juga sebenarnya buat saya. Nama saya Yeskel Wijaya. Tuhan Yesus memberkati. Let's grow together, one step each day. Bye.